Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, news update. Ada beberapa kabar, mungkin juga rumor yang ingin gua sampaikan di sini. Sumbernya, sumbernya ini dari Florian Plettenberg. Dia adalah reporter untuk Sky dan banyak juga membawakan atau memberikan berita-berita dari Jerman, tapi tidak hanya dari Jerman, tentu saja dari yang lain juga, dan dia memberikan beberapa informasi ini. Jadi gue akan menyampaikan informasi-informasi tersebut terkait dengan tentu saja Manchester United. Disebutkan pertama adalah bagaimana Kenan Yildiz ini menjadi nama teratas yang dikaitkan dengan ataupun yang diincar oleh Manchester United. Kenan Yildiz, pemain Turki yang saat ini membela Juventus, pemain nomor 10 ya, luar biasa, pemain masih 19 tahun, valuasi ada di 40 juta. Tapi kontrak masih lama nih, sampai dengan 2029. Menurut gua ini kayaknya ya pemain bagus, pemain tengah. Manchester United juga mungkin dengan selesainya Christian Eriksen kemungkinan besar seperti itu. Lalu juga mungkin juga Casemiro ya, dan dengan mungkin sistem yang baru, formasi yang baru juga membutuhkan pemain-pemain yang baru. Tapi ini harganya akan mahal sih menurut gue ya, Kenan Yildiz. Oke, kabar selanjutnya, pemain yang dikaitkan Manchester United ini terkait dengan Andre Onana. Dikabarkan sangat happy dengan keadaan performa dan juga perkembangan dari Andre Onana, dan mereka tidak mencari pemain kiper lagi tentu saja, dan bahkan sekarang ini sudah menganggap bahwa Andre Onana ini adalah pemain kunci. Situasinya untuk posisi penjaga gawang, Manchester United ini akan mencari penjaga gawang nomor 3, di mana saat ini kan diisi oleh Tom Heaton. Namun berbeda dengan Tom Heaton, untuk kiper ketiga ini nampaknya Manchester United lebih melirik untuk pemain yang muda. Nah, dari situ nampaknya ada kemungkinan besar banget ini ya, Tom Heaton akan selesai di Manchester United. Tentu saja penjaga gawang yang berpengalaman ya, baik itu di kompetisi Liga Inggris dan juga di Manchester United, karena dia juga berasal dari tim Manchester United sebelumnya. Dan ya itu tadi, Manchester United akan mencari penjaga gawang yang usianya lebih muda dari Tom Heaton, dan belum diketahui apakah ini berarti bahwa akan kiper akademi atau penjaga gawang yang katakanlah usianya sudah senior tapi untuk kiper ketiga, hal-hal seperti itu. Dan dari Florian Plettenberg juga mengatakan kalau Manchester United ini mengamati kiper Napoli, Alex Meret. Nah, selain Manchester United ada juga ketertarikan dari Inter Milan. Alex Meret sendiri berusia 27 tahun dan kontraknya akan berakhir di musim panas tahun depan. Artinya apa? Gratisan ya Manchester United. Hanya saja, akankah dia oke untuk menjadi kiper ketiga di Manchester United? Nah, itu kan hal yang juga harus dipertimbangkan oleh pemain itu sendiri. Bagaimana rencana karirnya dan lain-lain ya. Gyökeres lagi nih, dikabarkan juga oleh Florian Plettenberg bahwa ada kontak secara awal yang sudah dilakukan oleh Manchester United terkait dengan Victor Gyökeres. Mungkin hanya ngecek-ngecek informasi saja ya. Dan disebutkan sama seperti di video gua sebelumnya juga, ini membutuhkan penjualan dulu. Selain Manchester United, Manchester City juga kabarnya berminat untuk Victor Gyökeres. Hugo Viana ini juga yang akan bekerja di Manchester City ya sebagai sporting director, ini mendorong betul untuk mendatangkan Gyökeres, pemain yang fantastis sekali lagi dengan apa yang dilakukan terutama musim ini dan dari musim-musim sebelumnya. Hanya saja kalau melihat harga sih, ini bukan tipikal Manchester United di bawah Ineos sih, menurut gue seperti itu ya. Manchester United pernah misalnya mengeluarkan hampir 100 juta untuk Anthony, lebih dari 100 juta untuk seorang Paul Pogba, 70 juta lebih untuk Casemiro. Tapi dengan adanya Joshua Zirkzee dan juga
Rasmus Højlund, di mana mereka juga berinvestasi tinggi ya kan untuk Rasmus Højlund 80-an juta lebih. Apakah mereka akan berinvestasi lagi untuk Victor Gyökeres? Menurut gua sangat kecil kemungkinannya. David Raum, sama seperti informasi yang gue sampaikan sebelumnya, ini juga berada di radar daftar pemain untuk back kiri Manchester United. Di musim panas kemarin ini disebutkan sudah pernah ada pembicaraan antara Manchester United dan juga pihak dari David Raum. Pemain 26 tahun ini dipertimbangkan sebagai pemain yang cocok untuk sistem Ruben Amorim. Perkembangannya ini sangat diikuti dan agensinya ROOF ini memiliki koneksi yang bagus dengan Premier League. Kontrak sendiri ini akan berakhir di tahun 2027 dan saat ini kabarnya dia ini sedang ada cedera, tapi kayaknya udah oke sih ya, cedera ankle-nya David Raum. Tapi intinya memang Manchester United mencari posisi bek kiri, dan selain David Raum juga ada Milos Kerkez ya, selalu dikaitkan dengan Manchester United dan ini juga dipertimbangkan oleh manajemen Manchester United, kabarnya demikian. Oke, kali ini bergerak ke posisi tengah. Pemain gelandang 19 tahun asal Feyenoord, Anthony Milambo, ini dipertimbangkan sebagai transfer masa depan targetnya. Dikabarkan bahwa bahkan pemain 19 tahun ini telah berada di daftar dari pemain yang diperhatikan oleh Manchester United untuk jangka waktu yang cukup panjang dan telah didiskusikan secara internal beberapa kali dan terus dimonitor. Dia dilihat sebagai pemain yang cocok profilnya dan bisa saja didatangkan di masa depan. Manchester United terus mengumpulkan informasi terkait dengan Anthony Milambo dan ya, dia sudah berada di daftar dan kontraknya sendiri ini dengan Feyenoord akan berakhir di tahun 2027. Anthony Milambo yang menurut gua ya, karena Feyenoord, gua juga di sini fans dari Feyenoord, jadi secara otomatis gua ikuti pemain ini musim ini dengan manajer ataupun ini head coach yang baru ya dari Feyenoord selepas Arne Slot ini ke Liverpool, sekarang ditangani oleh Brian Priske. Anthony Milambo ini menjadi salah satu pemain andalan di lini tengah. Dia bisa bermain sebagai gelandang tengah ataupun gelandang serang. Ada beberapa posisi lah, tidak kaku, yang bisa dimainkan oleh pemain yang memiliki kewarganegaraan double nih, Democratic Republic of Congo dan juga Belanda. Baru saja diperpanjang sebenarnya di bulan Januari kemarin oleh Feyenoord. Kontraknya yang terbaru ini akan habis tahun 2027. Valuasinya di angka 12 juta euro. Murah ya, tapi tentu saja ini juga ada resiko karena mendatangkan pemain muda. Sebenarnya bukan hanya Milambo sih ya, dengan pemain-pemain muda yang lain tentu saja ketika didatangkan di Manchester United nih selalu ada resiko, baik itu secara teknis maupun juga secara non teknis. Hanya saja ya, ini bisa lebih dibentuk sih menurut gue, tinggal bagaimana memang dirawat, dikembangkan dengan hati-hati. Anthony Milambo ya. Victor Boniface ini juga dikabarkan diminati, dimonitor oleh Manchester United dan akan memperpanjang kontrak sebenarnya dari tahun 2028 ke 2029 di Bayer Leverkusen untuk pemain 23 tahun ini. Ini sama seperti kayak Gyökeres ya, apakah Manchester United akan mendatangkan pemain depan baru atau tidak? Menurut gua kemungkinan itu nampaknya tidak besar ya. Bukannya tidak ada, nampaknya tidak besar melihat mereka juga sudah berinvestasi di mendatangkan Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee ya kan. Mungkin mereka akan mencari pemain-pemain dengan profil berbeda, misalnya pemain yang lebih senior, pemain yang valuasinya tidak tinggi-tinggi banget ya. Karena kalau melihat keadaan finansial dari Manchester United juga mereka memiliki keterbatasan, intinya seperti itu, sehingga mereka juga harus hati-hati betul dalam memberikan prioritas posisi yang ingin mereka datangkan di transfer musim panas tahun depan. Namun demikian, ini juga akan bergantung banyak dari keadaan Ruben Amorim ya, bagaimana dia mengakses tim, menganalisa skuad saat ini dan lain-lain.
Kita lihat akan seperti apa, tapi ini tadi kabar dari Florian Plettenberg. Tentu saja tidak semuanya menurut gue ini merupakan info update, ada juga beberapa rumor sih ya, dan sudah jelas tadi mana-mana saja sebenarnya. Tapi bagaimana Sobat Football? Dari pemain-pemain tadi yang dikabarkan, mana sebenarnya yang diinginkan untuk hadir di Manchester United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.